Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awalia, stambuk saya 162223, jurusan TI. Langsung saja jelaskan konsep umum dari cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing mengacu pada paradigma dalam teknologi informasi di mana komponen perangkat keras dan perangkat lunak outsourcing ke sistem di luar instruktur tim host. Cloud computing memungkinkan akses, pengeditan, pembagian data, sumber daya, distribusi yang membentuk awan. Yang kedua, jelaskan perbedaan teknologi berikut ini. Yang pertama, cluster computing. Cluster computing adalah sebuah struktur komputer yang terdiri dari dua atau banyak komputer yang terhubung sehingga dianggap sebagai satu kesatuan sistem. Memiliki simpul untuk menyelesaikan tugas yang sama, dikontrol dan dijadwalkan melalui perangkat lunak. Tiap node atau sampul digunakan sebagai server yang menjalankan instalasinya sendiri dari sebuah sistem operasi. Komponen cluster terhubung melalui jaringan lokal atau LAN. LAN digunakan untuk meningkatkan kinerja dibandingkan dengan satu komputer dengan kecepatan yang biasanya berharga jauh lebih murah. Yang kedua, cloud computing. Cloud computing adalah kumpulan komputer yang banyak sehingga dianggap sebagai suatu kesatuan sistem. Proses antar komputer dilakukan secara paralel. Cloud computing lebih besar dibandingkan dengan cluster computing. Dengan sistem cloud computing, sekumpulan komputer bekerja sama dengan sekumpulan komputer lain yang ditempatkan pada lokasi geografis yang berbeda. Komunikasi data dilakukan melalui internet, digunakan untuk menghitung yang sangat besar karena letaknya berada di beberapa tempat. Perawatannya dapat dibagi menjadi lebih kecil. Di dewasa ini, cloud computing juga dipahami sebagai sebuah layanan. Ketiga, grand computing. Grand computing adalah kajian dan praktik pengguna sumber daya komputer secara efisien. Sasaran primer program-program tersebut adalah pencakapan PTBL, triple bottom line, manusia, planet, laba. Suatu pengembangan struktur nilai dan untuk pengukuran kesuksesan organisasi. Sasarannya antara lain adalah untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, memaksimalkan efisien energi selama umur produk, meningkatkan daur ulang serta biodegradasi bagi produk gagal dan limbah pabrik. Yang keempat, great computing adalah struktur terdistribusi dari sejumlah besar komputer yang berhubung untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam model komputasi gears. Service atau komputer pribadi menjalankan tugas independen dan secara longgar, dihubungkan oleh internet atau jaringan berkecepatan rendah. Komputer dapat terhubung secara langsung atau melalui sistem jadwal. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh deployment models dan cloud computing berikut ini. Yang pertama, private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya, Departemen IT akan berperan sebagai service provider atau penyediaan layanan, dan departemen lain menjadi user atau pemakaian. Sebagai service provider, tentu saja departemen itu harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik
sesuatu dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan, baik infrastruktur, platform maupun aplikasi yang ada. Contoh layanannya: SAS, Web Application Internal, SharePoint, Mail Server Internal, Database Service untuk diperlukan internal. PaaS, Sistem Operasi plus Web Service plus Framework plus Database yang disediakan untuk internal. PaaS, Virtual Machine yang bisa direkrut sesuai dengan kebutuhan internal. Selanjutnya, Public Cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyak layanan publik cloud yang gratis dan juga yang perlu membayar untuk bisa menikmati layanannya. Contoh public cloud yang gratis yaitu Windows Live Mail, Google Mail, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Contoh public cloud yang berbayar seperti Salesforce, Office 365, Adobe Creative Cloud, Windows Azure, Amazon EC2, dan sebagainya. Community cloud merupakan model deployment yaitu pada cloud computing yang dibangun oleh suatu atau beberapa buah komunitas. Komunitas yang terhubung biasanya memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Misalkan saja dalam contoh ini komunitas sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi open source dari sebagai kota atau daerah di Indonesia. Komunitas dalam hal ini juga mencakupi instansi, organisasi, lembaga maupun suatu kelompok tertentu, sehingga dapat juga community cloud implementasikan untuk kegiatan khusus diperintahkan dan lembaga terkait. Cybercloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini bisa memiliki proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Contohnya, perusahaan A menyewa layanan dari Windows, Azure, atau public cloud sebagai rumah yang dipakai untuk aplikasi yang mereka buat, tapi karena aturan undang-undang yang berlaku, data nasabah dari perusahaan A tidak boleh ditaruh di pihak ketiga. Karena perusahaan A taat pada aturan yang ada, maka data dari nasabah tetap disimpan di database mereka sendiri atau private cloud, dan aplikasi akan melakukan koneksi ke database internet tersebut. Selanjutnya, jelaskan karakteristik cloud computing berikut. Resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komunikasi atau strike, CPU, memori, network, bandwidth, dan sebagainya tersebut yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memahami kebutuhan banyak pelanggan service customers dengan model multi-talent. Broad Network Access yaitu merupakan sebuah karakteristik di mana dalam sebuah sistem cloud kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh sebagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan tersebut. Measured service yaitu merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan
memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa source computing yang telah dipakai seperti penyimpanan yang telah dipakai, besar CPU dan memori digunakan, bandwidth yang telah terpakai, banyaknya layanan yang terpakai, dan sebesar-besar jumlah biaya yang muncul dari setiap sumber dana yang telah dipakai, yaitu rapid elasticity, yaitu merupakan sebuah karakteristik di mana kapabilitas atau kemampuan dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud customer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, on-demand self-service merupakan sebuah karakteristik di mana cloud customer atau pengguna layanan bisa konfigurasi secara mandiri. Layanan ingin dipakai melalui sistem tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. 5. Jelaskan perbedaan layanan cloud computing berikut. Pertama, SaaS, Software as a Service, yaitu perangkat lunak berbentuk layanan, adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan dioperasi baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga untuk digunakan oleh pelanggan internet. PaaS, Platform as a Service, yaitu kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang menggunakan pelangganan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas, membangun dan memelihara infrastruktur yang bisa terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Yang terakhir, penyediaan layanan. Penyediaan layanan memiliki perangkat infrastruktur yang dikolokasikan atau bekerja dengan penyediaan fasilitas dan data center di mana mereka berlaku sebagai partner vendor dengan keahlian mengelola virtualisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan sumber daya atau infrastruktur IT on demand dengan kapasitas yang tersedia seluruh perangkat infrastruktur LAS yang berbeda pada data center tersebut dengan standar yang tinggi. Terima kasih.